Hai semua, nama aku Novel. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup lagi baik-baik aja, tapi gak juga benar-benar bahagia? Atau sebaliknya, kamu lagi semangat banget ngerasa hidup penuh makna dan berkembang terus? Nah, dua kondisi ini dikenal dalam psikologi sebagai flourishing dan languishing. Kita bahas satu-satu ya. Flourishing itu bisa dibilang kondisi di mana seseorang berada pada tingkat well-being yang tinggi. Artinya, hidupnya terasa penuh makna dan berjalan seimbang. Orang flourishing biasanya punya emosi positif, tujuan hidup yang jelas, hubungan sosial yang hangat dan bermakna, serta terus berkembang secara psikologis. Mereka bukan cuma fokus pada kebahagiaan sesaat, tapi juga pada makna dan kontribusi diri. Misalnya nih, mahasiswa yang flourishing akan ikut kegiatan kampus, bukan hanya sekedar punya banyak teman atau sekedar berangkat aja, tapi karena ingin berkontribusi, belajar hal baru, dan jadi versi terbaik dari dirinya, mencari kegiatan-kegiatan yang bermakna. Inilah yang disebut nilai eudaimonik, hidup dengan makna dan tujuan. Sementara itu, di sisi lain ada kondisi yang disebut languishing. Ini bukan depresi, tapi juga bukan bahagia. Kalau kamu ngerasa hampa, kurang energi, susah fokus, atau nggak semangat ngapa-ngapain, mungkin kamu lagi languishing. Individu yang languishing biasanya punya tingkat well-being yang rendah. Mereka lebih berpusat pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan lebih bergantung pada dukungan orang lain untuk merasa baik. Mereka cenderung memegang nilai hedonik, yaitu mencari kesenangan dan menghindari hal yang membuat tidak nyaman. Contohnya, sering nongkrong sama teman-teman, tapi setiap pulang rasa kesepian. Ia tertawa saat bersama orang lain, tapi di dalam hati tidak benar-benar bahagia. Ia mulai sadar bahwa interaksinya hanya sekedar mengisi waktu, bukan hubungan yang bermakna. Kelihatannya ini memang aktif secara sosial, tapi secara psikologis ia merasa hampa. Nah, jadi sampai sini bedanya itu simple banget teman-teman. Flourishing ini hidup bermakna di mana tumbuh dan berkontribusi. Kemudian languishing, hidup terasa datar, tanpa arah, dan cenderung pasif. Kalau kamu ngerasa lagi di fase languishing, tenang aja, itu bukan akhir dari segalanya. Mulailah dengan hal kecil yang bisa memberi makna, seperti bersyukur, membangun hubungan yang hangat dengan orang lain, atau menantang diri melakukan sesuatu yang baru. Karena kunci dari flourishing adalah terus berkembang dan menemukan makna dari setiap langkah hidupmu. Terima kasih.